Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dalam mata kuliah Matematika Keuangan, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kapital dalam prinsip 5C, di mana sebelumnya kita telah membahas teori tentang bagaimana tentang analisis kredit, yang itu adalah masuk ke dalam manajemen risiko. Nah, jadi di sini kita akan melihat ini bagaimana nanti perhitungan tentang kapital tadi ya, kapital. Kita akan membahas nanti tentang kebutuhan modal kerja. Nah, yang pertama kita akan bercerita sedikit tentang manajemen risiko. Di sini yang disebut dengan manajemen risiko itu adalah proses melakukan serangkaian manajemen terhadap kemungkinan dan pengaruh dari peristiwa-peristiwa yang merugikan ke dalam kondisi yang dapat diterima atau dalam limit yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi pentingnya manajemen risiko dalam suatu perusahaan, apalagi dalam perbankan, bagaimana perusahaan itu meminimalisir dari risiko. Nah, risiko itu tidak bisa kita hindari, apalagi dalam penyaluran keuangan, namun dapat kita minimalisir dengan melakukan serangkaian manajemen, gitu ya. Nah, ada seperti kita telah bahas dalam teori sebelumnya, ada 5C analisis dalam manajemen risiko. Yang pertama karakter, ini sudah kita bahas sebelumnya dalam pertemuan kita sebelumnya. Yang kemudian ada capacity, kemudian ada capital, kemudian ada collateral, dan ada condition of economy kemarin ya. Yang pertama karakter. Karakter ini menunjukkan keinginan untuk membayar dari calon debitur. Jadi di sini kita sebagai penganalisis, kita memastikan bagaimana atau kita melihat bagaimana calon debitur kita ini karakternya. Dia kalau seandainya kita memberikan pinjaman, bagaimana keinginan bayarnya. Nah, ini kita lihat dari karakternya. Ini bisa kita verifikasi, kita bisa cek dari riwayat kreditnya sebelumnya, kita bisa lakukan interview untuk mengenali karakternya, seperti itu. Kemudian ada capacity. Capacity ini adalah kemampuan untuk membayar atau menjalankan keuangannya. Jadi kapasitas ini juga masuk ke dalam matematika keuangan. Di sini ada hitung-hitungannya. Nah, jadi bagaimana dia memanajemen keuangannya. Di sini kita lihat di capacity, apakah dia bagus atau tidak, dan bagaimana kriteria bagus atau tidaknya. Kemudian ada capital atau equity atau down payment, dan disebut dengan aset dan kekayaan. Nah, ini adalah materi kita saat ini. Kita akan berbicara tentang kapital, kita akan berbicara tentang kebutuhan modal kerja. Kemudian ada kolateral. Kolateral ini adalah jaminan seandainya nasabah tidak membayar atau nasabah itu menunggak, atau calon debitur boleh ya, calon debitur. Nah, di situ. Jadi ini bagaimana jika seandainya nasabah tidak mampu membayar. Jadi di sini ada hitung-hitungannya seperti telah kita sampaikan sebelumnya. Nilai jaminan atau kolateral ini hendaknya lebih kecil daripada hendaknya nilai jaminan ini lebih besar daripada plafon yang diminta oleh calon debitur, gitu ya. Oke. Kemudian ada condition of economy. Condition of economy di sini penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah kecil. Nah, ini kita lihat usaha-usahanya ini apakah hanya musiman atau nanti seandainya dia
tanam tanaman itu bagaimana prospeknya, misalnya seperti kebun sawit, kebun karet, bagaimana prospeknya ke depan, bagaimana apabila terjadi kondisi politik lagi pemilu, lagi apa, pokoknya politik, sosial dan budaya ini kita lihat pertimbangannya. Nah, itulah analisis dari 5C ini. Nah, kemudian yang kita bahas adalah kapital ya, kapital. Nah, di sini atau kita sebut di sini dengan modal kerja. Nah, modal kerja merupakan penggunaan dana yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya seperti pembelian bahan mentah, pembayaran gaji pegawai dan pembayaran lainnya. Nah, di sini termasuk modal kerja itu adalah pembayaran gaji pegawai. Namun dalam prakteknya sekarang ini kita lihat perbankan itu ada yang menganggap bahwa gaji pegawai ini tidak masuk ke dalam kebutuhan modal kerja. Nah, jadi namun dalam yang kita dapatkan dalam teori ini, pembayaran gaji pegawai juga masuk kebutuhan modal kerja. Kalau dalam prakteknya misalnya seperti kita menganalisis usaha dagang, itu yang dianalisis hanya kebutuhan modal kerjanya. Padahal di sini termasuklah pembayaran gaji, itu sebenarnya bisa dibiayai gitu ya. Kemudian modal kerja sangat penting untuk menentukan tingkat likuiditas perusahaan, karena semakin baik dalam pengelolaan modal kerja maka semakin baik pula tingkat likuiditasnya. Kemudian jumlah modal kerja harus cukup, yaitu dapat membiayai seluruh pengeluaran dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-harinya yang nantinya akan berdampak bagi perusahaan dalam beroperasi secara efisien dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Kemudian kebutuhan perusahaan akan modal itu tergantung pada jenis sifat usaha yang dijalankan perusahaan. Misalnya perusahaan bidang industri tentu lebih membutuhkan modal kerja yang relatif lebih besar dibandingkan perusahaan bidang jasa. Misalnya usaha produk kue misalnya kan, tentu akan lebih membutuhkan modal kerja yang besar dibandingkan dengan perusahaan yang misalnya usaha barber shop gitu ya, usaha jasa atau salon gitu ya. Tentu kalau salon itu tentu awalnya aja yang besar, tapi untuk kebutuhan modal kerja dia nggak terlalu besar dibandingkan dengan usaha produksi gitu. Kemudian pada perusahaan jasa hanya membutuhkan modal kerja yang relatif kecil sebagai investasi diperlukan dalam persediaan dan investasi dalam hutang, di mana pencairan dana untuk menjadi kas relatif lebih cepat. Kemudian faktor lainnya yang dapat mempengaruhi modal kerja seperti tingkat perputaran hutang dan persediaan. Oke. Nah, kita akan masuk kepada analisis kebutuhan modal kerja atau analisa kebutuhan modal kerja. Inilah sini matematisnya, di sini perhitungannya ya. Nah, jadi secara sederhana gampang untuk kita menghitung kebutuhan modal kerja calon debitur. Katakanlah kita saat ini sebagai analisis. Misalnya kita ditugaskan oleh bank sebagai analisis, maka secara sederhana itu sebenarnya gampang untuk kita menghitung kebutuhan modal kerja. Misalnya calon debitur ini meminjam kepada bank kita, tempat kita bekerja, dia untuk apa kebutuhannya apa? Untuk modal kerja. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini sebenarnya gampang. Nah, yang pertama untuk menghitung kebutuhan modal kerja cukup dengan kita menghitung piutang, kemudian ditambah dengan stok barang dikurang dengan utang dari supplier. Nah, jadi piutang ditambah stok barang, otomatis piutang ini kita dapat informasinya bisa melalui data laporan keuangan calon debitur kita, juga bisa melalui kita wawancara atau interview kunjungan langsung ke tempat usaha. Kemudian stok barang ini juga melalui interview, kita tanya berapa stok barangnya, atau kita juga bisa ketahui dari berapa dia belanja dan berapa perputarannya. Itu juga bisa dihitung dengan cara demikian. Kemudian dikurang dengan hutang. Nah, calon debitur ini biasanya selain memiliki piutang, meminjamkan atau menghutangkan barangnya kepada pelanggan yang membeli, dia juga biasanya berhutang kepada supplier atau pemasok atau kepada grosir gitu ya. Dia juga berhutang gitu. Nah, jadi caranya seperti kita sampaikan tadi, piutang ditambah stok barang dikurang dengan hutang. Misalnya di sini di contoh total piutang berjalan
di sebuah perusahaan itu, di kedai itu atau di toko adalah 500 juta. Kemudian stok barang yang ada 250 juta. Kemudian total utang kepada supplier 300 juta. Nah, ini tinggal kita jumlahkan, piutang ditambah stok barang dikurang dengan hutang. Berarti 500 juta ditambah dengan 250 juta dikurang dengan 300 juta. Jadi kebutuhan modal kerjanya berkisar 450 juta. Seperti itu. Jadi nggak bisa kalau seandainya dia meminjam, saya mau meminjam 600 juta untuk kebutuhan modal kerja. Nah, dasar perhitungannya apa? Nggak ada, nggak ketemu. Nah, dasar perhitungan kita seperti ini, kebutuhan modal kerjanya seperti ini. Seperti itu untuk perhitungan modal kerja secara sederhana. Nah, kita juga akan membahas kemudian perhitungan modal kerja dengan menghitung perputaran stok barang. Nah, di sini kita menggunakan penggunaan WINIT atau DOH. Ini days on hand. Ini berapa lama perputaran barangnya. Nah, yang pertama DOH. Jadi dengan menghitung DOH kita dapat mengetahui berapa lama perputaran stok barang, piutang dan hutang dari suatu usaha yang kita analisa. Jadi perputaran stok barang itu jadi ada 3 ya. Yang pertama stok barang, kemudian hutang, kemudian piutang. Piutang ya, kemudian piutang. Oke. Nah, piutang. Jadi ini kita besarkan dulu sebentar. Oke. Ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama ada stok barang yang kita hitung, kemudian piutang, kemudian perputaran hutang, ya, perputaran hutang. Jadi di sini untuk mencari perputaran stok barang ini kita harus ketahui dulu stok barangnya. Stok barang dibagi dengan HPP atau harga pokok penjualan, kemudian dikali dengan 30 hari. Maka nanti didapat perputaran stok barangnya. Days on hand-nya berapa. Kemudian untuk piutang, jumlah piutang dibagi dengan sales bulanan, ini penjualan, omset dari calon debitur, kemudian kita kali dengan 30 hari. Kemudian untuk menghitung perputaran hutang, ini jumlah hutang dibagi dengan HPP atau harga pokok penjualan dikali dengan 30 hari. Nah, HPP ini adalah modal ya, modal. Misalnya kalau kita jual modalnya 1000, biasanya kita jual 1.500. Nah, 1.000 itu adalah HPP. 1.000 itu adalah HPP ya. Oke. Kemudian kita akan lihat lagi setelah perputaran stok barang, perputaran hutang dan piutang telah diketahui, dengan demikian kita dapat mencari berapa kebutuhan modal kerja dari usaha yang kita analisis. Kemudian WINIT ada days on hand inventory ditambah DOH piutang dagang dikurang DOH hutang dagang. Jadi WI normalnya adalah WINIT dibagi dengan 30 hari dikali HPP. Nah, ini tidak usah terlalu dipusingkan, nanti akan terlihat nanti caranya setelah kita menghitung dengan prakteknya, dengan caranya. Nah, ini masih dirumus ya. Untuk jumlah piutang dapat nanti teman-teman cek sendiri. Ya, ini yang dikatakan dengan jumlah untuk menghitung jumlah piutang, jumlah hutang dan jumlah persediaan. Tenor piutang dibagi dengan 30 dikali sales bulanan. Kemudian jumlah hutang ini untuk menghitung jumlah hutangnya ya. Kalau yang tadi kan kita untuk menghitung jumlah harinya. Nah, ini jumlah hutangnya, tenor hutang dibagi dengan 30 dikali COGS atau HPP. COGS ini sama dengan HPP, harga pokok penjualan modal ya. Kemudian untuk menghitung jumlah persediaan lama perputaran stok dibagi dengan 30 dikali dengan HPP. Ya, ini nanti bisa dicek. Kita untuk tidak mempanjang waktu, kita bahas ke perhitungannya. Nah, di sini kita ada contoh kasus. Ini contoh kasusnya diketahui dari pencatatan laporan keuangan sebuah usaha grosir. Ini jadi usaha yang kita analisis adalah usaha grosir pecah belah seorang calon debitur yang bernama Bapak Roni Chandra Delano dengan omset bulanan sekitar 1,9 M. 1,9 M. Jadi informasi yang didapatkan dari data keuangan tersebut, keuntungan rata-rata yang diambil sebesar 6%. Jadi dia ngambil untung adalah sebesar 6% ya.
6% dari penjualan. Dengan pelanggan usaha beliau memberikan tenor piutang selama 2 bulan. 2 bulan, perkiraan inventory stok barang yang dimiliki saat dilakukan kunjungan baik di kedai maupun di gudang itu 1,3 M. Ini inventory atau stok barang ya, 1,3 M. Dan dari distributor Cadep mendapatkan tenor hutang selama 2 minggu, itu special rate. Jadi dia mendapatkan 14 hari tenor hutang. Nah, jadi 14 hari. Nah, dari uraian di atas hitunglah kebutuhan modal kerjanya. Oke, sebentar. Biar apa? Lagi. Nah, jadi dari uraian di atas hitunglah kebutuhan modal kerjanya. Jadi tadi diketahui omset tadi 1,9 M, HPP 100% dikurang 6% karena dia ngambil keuntungan 6% tadi ya, 6%. Kemudian berarti 94% dikali dengan 1,9 M dapat hasilnya nanti 1,786. Berarti 94% dikali dengan 1,9 dapat 1,786. Kemudian jumlah piutang adalah 60 hari. Nah, jadi kan tadi waktu apa? Piutang katanya tadi 2 bulan ya. Piutang 2 bulan. Jadi 60 hari dibagi dengan 30 hari dikali dengan 1,9 M sama dengan 3,8 M. Kemudian jumlah persediaan adalah 1,3 M. Stok tadi ya dari soal diketahui dari soal. Nah, jumlah hutang adalah 14 hari per 30 hari dikali dengan 1,786. Hasil ini dapat jumlah hutang adalah 833 466 668 gitu ya. Itu kemudian jadi kebutuhan modal kerja atau W unit adalah 3,8 ditambah dengan 1,3 M dikurang dengan 833.466.668. Jadi hasilnya adalah 4,266533.334. Nah, ini dapat dicek nanti dengan kalkulator. Insyaallah hasilnya segini ya, 4,266533.334. Oleh karena itu bank dapat memberikan kredit kepada calon debitur tersebut maksimal 4,266533.334. Nah, tapi yang pemberian modal kerja ini tergantung kebijakan dari perusahaan. Ada bank-bank itu, beberapa bank itu membiayai hanya 80% dari kebutuhan dia. Jadi 4,266 ini tidak semuanya dibiayai, hanya 80%. Jadi 4,266.533.334 dikali 80% sama dengan 3,413. Nah, jadi usaha Bapak ini Roni Chandra Delano, jika kita biayai untuk kebutuhan modal kerja, jika kebijakan hanya mengatur 80%, maka dia dapat dibiayai sebesar 3,413.266.667 3.426.226.666,67 seperti itu ya. Itu cara mencarinya dengan menggunakan perputaran stok barang. Nah, kemudian kita akan masuk kepada perhitungan kebutuhan modal kerja. Ini berdasarkan prediksi. Di sini kita berdasarkan prediksi. Kita asumsi. Jadi beberapa bank itu menerapkan bagaimana kalau seandainya dia dibiayai itu perkiraannya seperti apa gitu. Misalnya dia minta 200 juta. Seandainya kita kasih 200 juta itu bagaimana asumsinya kenaikannya gitu. Nah, ini ada bank itu yang menerapkan cara seperti itu. Nah, di sini kita coba masuk ke cara yang ketiga ini. Tadi ada yang cara yang sederhana, kemudian dengan menghitung perputaran stok barang, kemudian kita juga dengan menghitung dengan prediksi atau asumsi peningkatan omset dan perubahan DPP sehingga mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Nah, misalnya di sini diketahui penjualan sebesar 887.000, ini dalam dolar ya. Kemudian HPP 799.600, kemudian piutang dagang 236.000,
kemudian persediaan 175.000, hutang dagang 156.000. Ini dalam dolar ya. Jadi biar tidak terlalu besar perhitungannya, kita hitungannya kecil yang ini. Jadi diketahui seperti ini datanya. Bagaimana kira-kira kita menghitung kebutuhan modal kerja? Nah, ini dapat teman-teman cek di sini. Di sini dikatakan diasumsikan. Nah, dari ini masih masuk soal ya. Diasumsikan penjualan itu kalau kita biayai itu naik 5%. Dan HPP adalah 80% dari penjualan dan hutang bank tidak ada. Nah, berdasarkan data di atas, tentukan katanya perputaran piutangnya, tentukan perputaran persediaannya atau inventory, kemudian berapa perputaran hutang dagangnya. Ini nanti kalau sudah dapat perputaran piutang, sudah dapat perputaran persediaannya, dan sudah dapat perputaran hutang, kita tinggal mencari kebutuhan modal kerja. Sama dengan menambahkan piutang dengan inventory dikurang dengan hutang dagang. Cara dasarnya sama. Cuman di sini ada asumsi kenaikan omset sebesar 5% dan HPP adalah 80% ya. Nah, jadi ini rumusnya untuk menghitungnya. Untuk menghitung account receivable atau perputaran piutang ya, perputaran piutang ya. Piutang dibagi dengan penjualan dikali dengan 360 hari sama dengan 96 hari. Ini piutangnya tadi, persediaan HPP dikali 360 hari sama dengan 89 hari. Ini HPP hutang dagang kali HPP dibagi dengan HPP sama dengan 360 hari. Nah, jadi ini piutang ini tadi tinggal kita lihat di soalnya ya. Tadi kan soalnya ini, soalnya adalah piutang di sini dikatakan tadi 736.000 dibagi persediaan ini persediaannya 175.000 dan hutang dagang 156.000. Artinya ini sudah diketahui semua ya. Ini piutangnya penjualan 360 hari dikali dengan 360 hari dan inventory DOH. Nah, coba saya gambarkan sebentar. Nah, di sini perhitungannya berarti untuk kebutuhan perputaran stok barang sama dengan 236.000 dibagi dengan 887.000 ya tadi penjualannya, omsetnya sesuai dengan soal, dikali dengan 360. Hasilnya adalah 95,78 atau kita bulatkan menjadi 96 hari ya. Kemudian untuk perputaran persediaan sama dengan persediaan 175.000 dibagi dengan HPP, HPP-nya 709.600 dikali dengan 360 hari sama dengan 88,78 atau kita bulatkan menjadi 89 hari. Kemudian untuk perputaran hutang dagangnya 156.000, HPP sama 709,600 dikali dengan 360 sama dengan 79 hari. Nah, ini 79 hari. Jadi kita dapatkan untuk perputaran dari piutang, persediaan dan hutang dagang itu telah selesai. Kita tinggal masuk ke langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya kita tentukan proyeksi penjualan ke depan. Tadi katanya diasumsikan penjualan itu naik sebesar 5%. Penjualan naik sebesar 5% dan HPP adalah 80%. Jadi utang juga tidak ada gitu ya. Jadi ada asumsinya, diasumsikan seperti itu. Nah, berapa? Jadi diketahui hasilnya penjualan ke depan adalah 931.350 yaitu naik dari penjualan sebelumnya itu 887.000 yang di soal kita ya, yang di soal kita tadi di soal 887.000. Kalau naik ditambah dengan 5% itu menjadi ini 931.350. Kemudian HPP-nya adalah 745.080. Ini dari nilai omset yang prediksi ini dikali dengan 80% karena HPP-nya 80% katanya ya.
80%. Oke, 80%. Nah, ini cara mencarinya gitu. Oke. Kemudian kebutuhan modal kerjanya berapa? Jadi untuk menghitung kebutuhan modal kerja, penjualan ke depan atau asumsi penjualan ke depan ini tadi dibagi dengan 360 dikali dengan 96 hari yang perputaran ini, 96 hari. Maka didapat hasilnya adalah Rp247.800. Sedangkan untuk kebutuhan dari inventory financingnya atau dengan cara mencari HPP ke depan, yaitu yang ini 745.000 dibagi dengan 360 dikali dengan 89 hari, ya. Maka hasilnya adalah $183.750. Kemudian untuk piutangnya HPP ke depan, yang ini lagi HPP ke depan dibagi dengan 360 hari dikali dengan perputaran 79 hari, yaitu perputaran hutang dagang. Maka didapatkan hasilnya adalah 163.800. Jadi didapatkan, berarti sudah dapat semua. Untuk menghitung kebutuhan modal kerjanya hanya dengan menambahkan perputaran dari stok ditambah dengan piutang dikurang dengan hutang, ya. Berarti kebutuhan modal kerja sama dengan $267.750, ya. Berarti ini yang 247 ditambah dengan 183.000 dikurang 163.800, maka hasilnya adalah 267.750. Nah, jika bank itu menerapkan kebijakan hanya 80% membiayai, berarti ini 267 kita kalikan dengan 80%, maka hasilnya 214.200. Jadi kebutuhan modal kerja calon debitur yang akan kita biayai ini bisa kita biayai sebesar $214.200, seperti itu. Jadi itu kira-kira materi kita tentang perhitungan kebutuhan modal kerja, mulai dari perhitungan yang sederhana tadi, ya, yaitu stok ditambah dengan piutang dikurang dengan hutang. Kemudian dengan menggunakan perputaran modal kerja, berarti kita cari dulu perputaran harinya. Kemudian bisa juga mencari dengan prediksi seperti yang diterapkan oleh perbankan pada saat ini. Nah, demikian video pembelajaran kita materi mata kuliah Matematika Ekonomi untuk pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.